Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1631. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and Dia melancarkan serangan dengan langsung membakar asal-usul transendennya. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Semua orang sangat ketakutan dan terkejut. Nah, kamu membunuh Tuan Muda Sipang. Hari ini komandan ini akan membalaskan dendam Tuan Muda Sipang dan mengambil nyawamu. Satu-satunya alasan untuk disalahkan adalah karena kamu tidak membunuhku sebelumnya, tetapi malah berani menggunakanku untuk membiarkanmu menerobos, kata Luan Peng. Dia meraung dan kekuatan melonjak di tubuhnya. Keganasan yang kuat melintas di matanya dan kekuatan transendensi yang tak terbatas seperti lautan luas meledak dengan dahsyat ke dalam bencana guntur di depannya. Duar. Raungan yang tak terlukiskan bergema di seluruh dunia, dan tempat yang diselimuti api bencana yang tak ada bisa langsung mengeluarkan ledakan dahsyat seolah-olah dunia sedang runtuh memusnahkan segalanya. Di bawah pengaruh kekuatan Luan Peng, langit dan bumi yang sudah berputar merobek pusaran air besar, bergulung seperti jurang yang dalam seolah-olah mampu menelan segala sesuatu di dunia. Wajah Tiangu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat dan hati mereka tenggelam sangat dalam. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, saya khawatir tidak ada yang bisa bertahan. Kekuatan yang menakutkan itu cukup untuk merobek bahkan ahli kuat yang telah melampaui puncak menjadi bubuk dan berubah menjadi debu di alam semesta. Dan begitu mungkin Qin Chen meninggal, mustahil bagi kelompok mereka untuk kehilangan tempat berlindung, dan mungkin mereka tidak akan selamat dari bencana guntur yang mengerikan ini. Mereka takut mereka semua akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat dari bencana guntur reinkarnasi ini. Apakah itu? Namun di saat semua orang ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, suara acuh tak acuh pelan keluar dari deru ledakan dahsyat tersebut. Saat berikutnya, sosok seperti iblis pelan keluar dari banyak api kesengsaraan. Raungan dan api kesengsaraan di langit seperti matahari terbit yang bersinar di belakangnya membuatnya tampak seperti dewa yang tiada tara. Apa? Pemandangan seperti itu membuat semua orang ngeri. Pupil mata mereka melebar dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Pada saat ini Qin Chen mengendalikan api tak berujung di tangannya. Api kesengsaraan yang bergulir jatuh ke seluruh tubuh Qin Chen, tetapi itu seperti seorang menteri yang menghadapi seorang kaisar, menjaganya, dan itu terus mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Di dalam tubuh Qin Chen napas api membumbung ke langit. Ini tidak mungkin, kata wakil komandan Luan Peng. Dia meraung ngeri. Wajahnya berubah. Kekuatan guntur yang begitu menakutkan ditambah dengan serangan yang membakar asal-usulnya, tetapi itu gagal menyebabkan kerusakan apapun kepada Qin Chen. Bunuh, wakil komandan Luan Peng meraung dan datang untuk membunuh lagi. Pada saat ini dia tidak hanya membakar asal-usul transendennya, tetapi dia juga membakar dagingnya dan juga bahkan umur panjangnya sendiri, untuk menciptakan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tiba-tiba dia menyerang Qin Chen. Namun Qin Chen hanya mengangkat tangannya dengan santai dan segera aliran api bencana menyapu. Saya mendengar suara gemuruh yang keras dan serangan yang dilancarkan oleh wakil komandan Luan Peng yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya pada saat ini meledak dalam sekejap sebelum kemudian musnah. Suara mendesing yang mengejutkan semua orang. Setelah wakil komandan Luan Peng melakukan gerakan ini, dia langsung naik ke langit dan terbang menuju langit yang jauh seperti kilat untuk melarikan diri seperti orang gila. Ingin pergi. Qin Chen tersenyum. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai dan ruang domain yang dibentuk oleh bencana api yang mengerikan di sekelilingnya langsung mengeras. Seluruh tubuh Luan Peng seperti semen yang membengku di tempatnya, tidak dapat bergerak. Di tengah bencana kebakaran api yang tak ada habisnya, Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah dan langsung mencubit tenggorokan Luan Peng dengan tangan kanannya. Segera tulang tenggorokan Luan Peng tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen sehingga itu langsung hancur. Dan api bencana mengerikan yang tersisa di sekitarnya hanya menodai tubuhnya sama sekali.
Tubuhnya yang telah memasuki ranah transendensi seolah-olah berada di bawah terik matahari salju itu meleleh dan menghilang secara seketika. Kenapa? Bencana kebakaran api yang mengerikan. Kenapa kamu masih selamat? Mata Wakil Komandan Luan Peng penuh dengan kemarahan, keengganan, dan kebencian. Dia tidak mengerti mengapa bencana api yang dapat memusnahkannya, seorang pria yang bukan ahli transenden, tidak dapat membahayakannya sama sekali. Mengapa? Kata Qin, matanya acuh tak acuh. Lalu dirinya menatap api bencana yang tak ada habisnya di sekitarnya, mengulurkan tangannya dan api yang tak berujung berputar di sekelilingnya. Kamu tidak tahu, api adalah kekuatan yang aku alami sepanjang hidupku, kata Qin, dan boom. Di saat kata-kata Qin jatuh, api bencana yang bergulir di sekelilingnya yang dapat dengan mudah memusnahkan dunia itu mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan dalam sekejap. Di antara alis Qin, tanda api melayang keluar. Pada saat yang sama dalam pikiran Qin, nyala api teratai hijau kekacauan yang menemaninya tiba-tiba melonjak. Api teratai hijau berubah menjadi sosok yang duduk bersila dalam keadaan linglung. Sebagai seorang alkemis, Qin telah menyerap dan mengalami berapa banyak api. Bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Apakah itu api karma kekosongan, api teratai emas, api teratai hitam yang menghancurkan dunia, api teratai merah karma, api teratai putih yang memurnikan dunia, atau api teratai hijau kekacauan? Tidak satupun dari mereka yang tidak dapat disentuh oleh Qin. Namun pada akhirnya mereka semua disempurnakan sepenuhnya oleh Qin. Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi keempat dari nyala api ini tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah bagi Qin untuk bertahan. Luan Peng melewatkan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam dan boom, di saat tanda api terbentuk di antara alis Qin. Bencana reinkarnasi kelima pun telah tiba. Badai tak berujung jatuh dan berubah menjadi bilah tajam yang langsung menyelimuti Qin dan Wakil Komandan Luan Peng yang ada di tangannya. Terjadi ledakan. Wakil Komandan Luan Peng berteriak. Dia melangkah ke ranah transendensi untuk sesaat dan sudah dimusnahkan oleh bencana angin yang tak habisnya, menjadi transenden baru yang lebih pendek dari kelangsungan hidup Tuan Muda Sipang. Bencana angin yang bergulung menyelimuti Qin dalam sekejap dan boom, bencana angin yang tak berujung menelan dirinya sepenuhnya. Saya melihat serangkaian bilah angin yang menakutkan menebas tubuh Qin dan terdengar suara pedang emas yang berbenturan. Bumi, air, api, angin, Qin bergumam, dan dia mengulurkan tangan kanannya, dan kesengsaraan angin segera menciptakan tanda putih di telapak tangannya, tetapi tanda putih itu dengan cepat menghilang dan diperbaiki. Bencana angin ini jauh lebih mengerikan daripada retakan spasial di alam rahasia Guiksu. Salah satu darinya sudah cukup untuk melukai dan memusnahkan Master Transenden tingkat pertama. Kata Qin, dia merasakan kekuatan di dalamnya. Seluruh tubuhnya bersinar dan rune beredar di sekelilingnya. Bencana angin sebenarnya merupakan bencana yang paling mengerikan dari 4 bencana bumi, air, api, dan angin. Bahkan di kalangan manusia terdapat 3 bencana dan 9 bencana. 3 diantaranya termasuk bencana angin yang melambangkan penderitaan manusia. Yang disebut angin bukan hanya serangan fisik yang menakutkan, tetapi juga angin pembunuh yang beracun. Angin yang pahit, angin yang tidak terbatas, angin yang menurun, angin tua yang sepi, dan juga yang lainnya. Di saat angin bertiup, semua orang akan terjerumus ke dalam siklus bencana. Tetapi Qin secara alami tidak takut. Boom, seluruh tubuhnya bercahaya, dan dia kebal terhadap segala kejahatan. Bagi Qin, bencana angin yang tak ada habisnya ini seperti pembaptisan, memoles tubuhnya dengan lebih transparan. Semua bencana adalah sebuah praktik. Hidup ini singkat di dunia, ada pepatah di dunia mana bahwa orang-orang di dunia ini dilahirkan untuk menderita. Siapapun yang hidup di dunia ini akan mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu seorang kaisar yang tinggi atau rakyat jelata? Masing-masing mempunyai kesulitannya sendiri. Penderitaan ini adalah amalan seseorang. Setiap orang yang dilahirkan hanyalah sepotong batu gio kasar. Hanya dengan pemolesan dan ukiran terus-menerus barulah dia bisa menjadi permata yang sesungguhnya. Sekarang Qin menggunakan kekuatan bencana angin ini untuk meredam dirinya sendiri dan boom. Kekuatan kesengsaraan angin yang tak ada bisa memoles tubuhnya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Pada saat yang sama Qin menangkap asal-usul Wakil Komandan Luan Peng. Di tangannya,
Ini adalah asal-usul transenden yang terbentuk tepat setelah lawan menerobos dan Qin-Chen langsung ditempatkan dalam bencana dengan suara gemuruh. Asal-usul transenden ini meledak dalam sekejap. Di bawah kesengsaraan angin, asal-usul transenden Wakil Komandan Luan Peng langsung berubah menjadi sumber kekuatan yang bergulir. Dan kemudian terus-menerus dibaptis oleh kesengsaraan angin yang menakutkan. Dan akhirnya energi murni pun diserap oleh Qin-Chen. Dengan suara mendengung, tubuh Qin-Chen melonjak dengan aura transenden yang menakutkan. Asal transenden yang normal, Qin-Chen tidak dapat diserap, karena setelah diselap, asal-usulnya sendiri akan menjadi tidak murni. Namun, asal mula transenden dari Wakil Komandan Luan Peng belum stabil. Ia mengandung kekuatan reinkarnasi yang paling murni, dan akan langsung dibaptis dan diubah menjadi kekuatan paling murni di bawah pemboman guntur dan bencana energi reinkarnasi. Dalam sekejap, segera tanda angin pun muncul di antara alis Qin-Chen. Bencana angin telah dapat diatasi oleh Qin-Chen. Sebelum Qin-Chen dapat bereaksi, saat berikutnya, boom! Bencana kelima pun telah melanda Qin-Chen. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Qin-Chen. Ini bencana luar angkasa. Kekuatan reinkarnasi ini mengandung kekuatan ruang yang menghancurkan dunia, dan ini menghancurkan tubuh fisik Qin-Chen dalam sekejap. Kesengsaraan guntur luar angkasa, kata Qin-Chen. Dia menatap ke langit dan Qin-Chen tersenyum. Saya khawatir dirinya tidak mengetahui kekuatan reinkarnasi di laut kosmik ini. Karena hal yang paling kuat yang dimiliki di tubuh Qin-Chen itu adalah asal-usul luar angkasa. Kaisar Agung Dunia Bawah pernah berkata kepada Qin-Chen bahwa selama dia bisa mengintegrasikan asal mula ruang, maka dia bisa memasuki ranah transendensi. Sekarang Qin-Chen khawatir dia tidak bisa sepenuhnya mengintegrasikan asal mula ruang. Pada saat reinkarnasi ini, kesengsaraan guntur benar-benar akan menghancurkan ruang angkasa. Ayo, teriak Qin-Chen. Qin-Chen menggunakan kekuatan sihir luar angkasanya dan tubuh fisiknya sembuh dengan cepat. Namun saat berikutnya dengan keras, tubuh fisiknya retak lagi di bawah bencana guntur yang mengerikan. Tapi Qin-Chen bahkan tidak bersenandung, dan Qin-Chen terus menggunakan sumber ruang di dalam pikirannya untuk segera memperbaiki tubuh fisiknya lagi. Tubuh fisik Qin-Chen selanjutnya terus runtuh, namun kemudian diperbaiki di bawah guntur. Dikatakan bahwa 4 penjuru langit dan bumi adalah alam semesta, dan alam semesta di alam semesta ini mewakili konsep ruang angkasa. Kesengsaraan luar angkasa ini adalah kesengsaraan ke-6 dalam reinkarnasi. Kekuatan ruang yang tak terbatas menyelimuti dunia dan jejak apapun sudah cukup untuk memusnahkan kekosongan ini. Tidak, ketika Qin-Chen sedang berjuang untuk melewati reinkarnasi ke-6, tiba-tiba jeritan melengking terdengar dari bawah. Di antara 3 ahli transenden yang tersisa, seorang pria kuat sedang dalam proses menerobos transendensi. Dengan keras tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan runtuh dalam sekejap sebelum kemudian berubah menjadi abu. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitar merasa gemetar ketakutan. Terlalu sulit untuk menerobos ranah transendensi. Meskipun ada kasus Tuan Muda Sipang dan Wakil Komandan Luan Peng yang telah berhasil. Namun tidak semua orang dapat menerobos ranah transendensi. Di saat yang sama, tubuh pria itu meledak. 2 pria kuat lainnya di bawah komando Tuan Muda Sipang yang masih hidup juga berteriak. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir mengalir ke dalam tubuh mereka. Tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Di depan semua orang, mereka berdua pun meledak lagi, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Ini apakah sangat sulit untuk menerobos ranah transendensi? Kata Wakil Komandan Tiangu. Pada saat ini, Wakil Komandan Tiangu dan yang lainnya semuanya ketakutan di dalam hati mereka. Dan ketakutan pun terus-menerus melonjak. Di antara hampir 10 orang yang pernah mengikuti Tuan Muda Sipang sebelumnya, hanya Wakil Komandan Luan Peng lah yang berhasil menerobos ranah transendensi dari awal hingga akhir. Dan kecuali Luan Peng dan Tuan Muda Sipang, anggota kelompok lainnya semuanya musnah. Pemandangan seperti itu betapapun takutnya mereka, malah melahirkan jejak ketakutan, kemunduran, bahkan muncul keputusasaan di hati mereka. Tidak, pada saat ini raungan ngeri lainnya terdengar. Semua orang segera melihat sekeliling dan melihat seorang pria setengah langkah melampaui puncak transenden tiba-tiba meraung dan mulai runtuh. Kehancurannya jelas, dia tidak tahan dan akan meledak.
Ketika seorang pejuang menerobos dan melampaui, yang dia perjuangkan adalah mengubah takdirnya melawan kehendak surga. Begitu ada rasa takut dan kemunduran di dalam hati, bagaimana dia bisa terus bergerak maju? Tidak, Su Ling tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi semua orang pun sedikit berubah menunjukkan keterkejutan. Begitu Su Ling tidak bertahan lebih lama lagi, dia pasti akan menemui nasib yang sama seperti bawahan Tuan Muda Sipang sebelumnya, yaitu dia akan mati. Tidak, bersama dengan auman rendah pria ini, ada juga auman ketakutan di lain sisi, dan ada dua di antara mereka yang meraung ketakutan. Ketakutan sepertinya telah menyebar dalam sekejap di antara mereka. Di antara orang-orang yang mencoba menerobos, 3 orang dengan cepat tidak dapat bertahan dan tubuh mereka mulai runtuh di bawah kekuatan reinkarnasi. Tidak, saya melihat tubuh ketiga orang ini membengkak, pecah sedikit demi sedikit, dan hampir menghilang menjadi abu karena panik. Ledakan, aura menakutkan turun dari langit dan menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap, dan itu adalah Qin-Chen. Di tengah badai petir yang tak ada habisnya, Qin-Chen justru meluangkan waktunya untuk melihat langsung ke arah mereka bertiga. Di tangannya yang besar, kekuatan yang mengepul melonjak dan menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Dengan suara mendengung, kekuatan reinkarnasi pada mereka bertiga pun seperti air pasang surut, dengan cepat menghilang di bawah lahapan Qin-Chen dan kemudian dihisap ke dalam tubuh oleh Qin-Chen. Aku belum mati. Ketiga orang itu mendarat di udara dan melihat tubuh mereka kembali normal dengan ngeri, dengan keterkejutan karena selamat dari bencana tersebut. Jika orang normal gagal menerobos dan melampaui, maka mereka pasti akan mati. Tetapi mereka bertiga selamat dengan selamat tanpa kerusakan apapun pada tubuh mereka. Semua ini seperti mimpi. Alhamdulillah. Mereka bertiga mengangkat kepala bersama-sama memandangi sosok agung di langit yang tak berujung dan memberi hormat. Karena mereka semua tahu bahwa alasan mengapa mereka bertiga selamat itu adalah karena Qin-Chen. Tuan Muda Qin, Anda dan saya belum pernah bertemu satu sama lain. Tetapi hari ini Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda demi kami dalam bencana reinkarnasi. Kebaikan seperti ini tidak akan pernah kami lupakan. Jika Tuan Muda Qin memiliki tugas apapun di masa depan, aku tidak akan pernah menolak dan tidak akan pernah menyerah bahkan jika aku mati. Kata Su Ling, dia berkata dengan suara yang keras. Dia membungkuk dalam-dalam dan menatap Qin-Chen dengan mata penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Meskipun Qin-Chen telah membuat janji kepada mereka sebelumnya, namun Qin-Chen sekarang dalam proses menerobosnya dan melampauinya, dan mereka tahu secara mendalam resiko apa yang akan diambil oleh Qin-Chen ketika mengambil tindakan sebelumnya. Itu adalah sebuah kesalahan dan pasti akan berakhir dengan kehancuran menjadi abu. Tetapi mengetahui bahwa akan ada resiko seperti itu, Qin-Chen tetap mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Kepribadian macam apa ini? Dibandingkan dengan Tuan Muda Sipang, apa yang dilakukan Qin-Chen ini 1000 atau 10.000 kali lebih baik. Tindakan Qin-Chen tidak hanya mempengaruhi 3 orang, Su Ling dan yang lainnya, tetapi juga mengejutkan hati lebih dari 20 ahli kuat yang lainnya, seperti Komandan Wakil Tiangu dan yang lainnya, dan mereka semua sangat mengagumi Qin-Chen. Hanya orang seperti itu yang benar-benar bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Adapun Tuan Muda Sipang, siapa dia? Saya mengagumi karakter Tuan Muda Qin. Semua orang pun berteriak secara serempak. Dan boom, kekuatan iman membumbung ke angkasa. Berkah dari kekuatan iman mereka itu semua pun membuat Qin-Chen menjadi semakin heroik. Apakah ini sebenarnya kekuatan iman, kata Qin-Chen. Merasakan kekuatan seperti itu, Qin-Chen tampak terkejut, tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Selama bencana petir di ruang tak berujung, Qin-Chen memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak harus bersikap sopan, karena aku berjanji untuk melindungimu sebelumnya. Secara alami aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu bisa menerobos dengan ketenangan pikiran. Tentu saja begitu Anda merasa tidak mampu menerobos dengan sukses, mohon jangan gegabah, berhentilah tepat waktu. Lalu evaluasi dari lingkup kesengsaraan samsara agar tidak terkunci lagi oleh kesengsaraan guntur dan menghadapi krisis," kata Qin-Chen. Suara Qin-Chen bergemuruh dan bergema di seluruh dunia. Yah, baik. Dengan janji dari Qin-Chen, Tiangu dan yang lainnya meraung secara serempak lagi. Suara mereka penuh kegembiraan. Ledakan. Hanya sesaat aura kemauan yang menakjubkan keluar dari tubuh 20 ahli ini.
Lalu dengan keras kekuatan reinkarnasi yang mengerikan turun dengan gila-gilaan. Seperti langit itu melindungi dirinya sendiri. Aku sangat iri pada mereka. Di kejauhan 3 orang suling yang sudah mundur tanpa kiri. Karena pada saat ini, sebelumnya mereka telah mundur dari kesengsaraan guntur dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Mereka bertiga gagal untuk menerobos sebelumnya. Dan harapan mereka untuk menerobos transendensi dalam kehidupan ini sangatlah tipis. Sebaliknya, orang-orang yang tersisa karena mereka bertiga sebagai contoh tahu bahwa jika terobosan gagal, maka Kinchan akan membantu mereka secara diam-diam dan kepercayaan diri mereka semua pun secara alami akan meningkat. Dan kemungkinan memasuki ranah transendensi akan sangat meningkat pada titik yang baru. Itu saja, kami bertiga beruntung masih hidup, jadi bagaimana kita bisa berharap terlalu banyak? Kata suling. Dia menghela napas dan tersenyum, ekspresinya cukup bebas dan santai. Tes.